teman-teman semuanya, selamat datang di kelompok Lunatik, lucu dan cantik. Kami akan membagikan penjelasan mengenai praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Yaitu di bab pertamanya akuntansi perusahaan manufaktur yang pastinya bermanfaat banget nih. Tapi sebelum itu kenalan dulu yuk sama kita. Nama saya sendiri Zahra Salsabil Salma dan ada teman-teman saya yaitu Adelia Putri, Adinda Putri, Kalista Salma Wandira, dan Khairunisa. Nggak usah panjang lebar, mari kita mulai yuk. Di sini kalian udah tahu belum apa itu perusahaan manufaktur? Kalau belum tahu, aku jelasin ya. Perusahaan manufaktur atau industri adalah entitas bisnis yang bergerak dalam produksi barang fisik atau komponen-komponen dari bahan mentah atau bahan baku. Aktivitas utama perusahaan manufaktur adalah mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja, mesin, dan teknologi. Kemudian adalah karakteristik perusahaan manufaktur. Yang pertama, perusahaan manufaktur menggunakan bahan mentah atau bahan baku sebagai input untuk proses produksi mereka. Yang kedua, perusahaan manufaktur memiliki fasilitas produksi yang digunakan untuk memproses bahan mentah menjadi produk jadi. Proses ini melibatkan serangkaian langkah seperti pemrosesan, perakitan, pengujian, dan kemasan. Yang ketiga, perusahaan manufaktur mempekerjakan tenaga kerja dan menggunakan mesin serta peralatan khusus untuk mengoperasikan fasilitas produksi mereka. Yang keempat, perusahaan manufaktur dapat beroperasi dalam skala besar atau kecil, tergantung pada jenis produk dan pasaran yang mereka layani. Contoh perusahaan manufaktur bisa kalian lihat di gambar, yaitu ada perusahaan tekstil dan garmen, otomotif, elektronik, makanan, dan minuman. Elemen biaya produksi meliputi biaya overhead pabrik. Overhead pabrik adalah sebagian dari biaya produksi yang tidak dapat langsung diatribusikan secara spesifik kepada suatu produk atau pesanan tertentu. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah aset penting bagi setiap organisasi karena mereka menyumbangkan keterampilan, pengetahuan, dan waktu mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir ada biaya bahan baku. Bahan baku adalah materi mentah atau komponen awal yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk akhir. Selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi manufaktur. Pencatatan akuntansi untuk perusahaan manufaktur melibatkan serangkaian proses yang mencatat transaksi keuangan yang berkaitan dengan produksi barang. Hal ini karena perusahaan manufaktur melakukan pencatatan transaksi mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan penjualan barang jadi. Transaksi-transaksi tersebut yaitu sebagai berikut: transaksi pembelian bahan baku, transaksi pemakaian bahan baku, transaksi pembayaran gaji dan upah, transaksi biaya overhead pabrik, transaksi penjualan barang jadi, transaksi pembebanan biaya administrasi dan umum, dan yang terakhir ada transaksi pembelian bahan baku. Selanjutnya ada akun-akun buku besar perusahaan manufaktur. Yang pertama ada akun umum yang terdiri dari akun kas, akun piutang, dan akun utang. Yang kedua ada akun biaya produksi yang terdiri dari akun persediaan bahan baku, akun gaji dan upah, akun biaya overhead pabrik, akun barang dalam proses, akun persediaan produk, dan akun harga pokok penjualan. Nah, selanjutnya ada siklus akuntansi perusahaan manufaktur, yaitu penerimaan dokumen transaksi, penjurnalan, posting buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Nah, di sini ada dokumen sumber perusahaan manufaktur. Dokumen sumber merupakan dokumen awal yang menjadi dasar atau bukti atas terjadinya suatu transaksi keuangan dalam suatu perusahaan. Dokumen ini mencatat detail transaksi seperti tanggal deskripsi, jumlah uang yang terlibat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dokumen sumber sangat penting dalam proses pencatatan akuntansi karena menjadi dasar untuk mencatat transaksi ke dalam buku besar dan sistem akuntansi perusahaan. Berikut contoh dokumen sumber. Nah, selanjutnya di sini ada contoh faktur pembelian. Faktur pembelian adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemasok sebagai bukti pembelian barang atau jasa. Faktur pembelian mencatat detail seperti barang atau jasa yang dibeli, jumlah yang dibeli, harga, dan tanggal transaksi.
Faktur penjualan adalah dokumen resmi yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Faktur penjualan mencakup informasi seperti nama dan alamat penjual dan pembeli, tanggal transaksi, deskripsi barang atau jasa yang dijual, jumlah barang atau jasa yang dibeli, harga per unit, jumlah total yang harus dibayarkan, dan metode pembayaran yang digunakan. Bukti setoran ke bank. Bisa kalian lihat foto yang aku tampilkan. Foto tersebut adalah contoh bukti setoran atau slip setoran yang bank berikan ke nasabah saat menyetorkan sejumlah uang ke rekening. Fungsi utama dari bukti transaksi ini adalah bila terjadi selisih kas di bank, maka slip tersebut bisa membuktikan mana yang benar. Adapun dokumen pendukung, yang pertama surat pesanan pelanggan, metode pembelian barang atau jasa melalui katalog atau iklan tertulis lainnya, tanpa perlu mengunjungi toko secara fisik. Yang kedua, surat permintaan barang, dokumen resmi yang digunakan oleh perusahaan atau individu untuk meminta pembelian barang. Surat ini biasanya berisi detail tentang barang yang diminta, jumlahnya, dan alasan permintaan. Selanjutnya ada laporan pengiriman barang. Biasanya mencakup informasi seperti kode barang, deskripsi, jumlah barang saat ini, tingkat permintaan, tanggal terakhir barang masuk atau keluar, dan nilai barang. Selanjutnya ada faktur pemasok, yaitu dokumen yang diterima dari penjual yang menunjukkan jumlah terhutang dari pembelian suatu barang. Nah, selanjutnya ada metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut pesanan, sedangkan harga pokok proses mengumpulkan biaya produk atau departemen produk per periode akuntansi. Cukup sampai di sini penjelasan kita tentang perusahaan manufaktur. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.